Untuk lebih mengembangkan dakwaannya serta mencetak ahli-ahli agama pada tahun 1970, Guru Junaid Sulaiman mendirikan pesantren Mahat Biru di Watampone. Pesantren ini sekarang mengabadikan namanya yaitu Pesantren Al-Junadiyah Biru, Kabupaten Pone. Tanahnya dulu itu dari tanah zakat, maksudnya dari zakat mal dari masyarakat dikumpulkan, baru dia belikan tanah, lalu dia mendirikan pesantren pada tahun 70-an. Jadi, kalau saya tidak salah ingat Pak, pesantren itu tahun 70 berdirinya, dan dia bersama dengan Pak Bupati. Akhirnya itulah karena kerjasama dengan Pak Bupati, maka pesantren yang ada di Biru itu dulu itu dikelola antara pemerintah dengan ulama. Pemerintah Pak Suhaib, ulama orang tua lah. Nah, itu awalnya dulu itu pesantren itu. Karena kemudian pesantren dulu awalnya itu banyak penghafal Al-Quran. Maksudnya non sekolah. Jadi anak-anak di sana awalnya dulu penghafal banyak. Itulah sampai sekarang masih dikembangkan penghafal Al-Quran. Kiai Haji Junaid Sulaiman dikenal memiliki keluasan ilmu agama. Dalam mengajarkan ilmunya, Kiai Junaid Sulaiman punya karakteristik dan metode yang berbeda. Ia tak pernah memaksakan sebuah mazhab tertentu. Guru Junaid hanya memberikan pemahaman secara objektif, kemudian memberi kebebasan kepada santri-santrinya untuk memilih sesuai keinginannya. Guru Junaid juga memiliki karakteristik dalam mengajarkan ilmu. Sedikit juga berbeda dengan ulama lain. Kalau ulama lain misalnya mungkin dia berupaya bagaimana ilmu yang dia pahami, karena di dalam Islam itu kan banyak aliran. Ya, kalau misalnya dalam fikih itu paling tidak ada 4 mazhab besar itu. Ada Maliki, ada Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Tapi Guru Junaid dalam mengajarkan ilmunya itu, disinilah kelebihannya memberikan kebebasan kepada muridnya. Jadi beliau itu hanya mengajarkan ilmu dan membebaskan kepada murid-muridnya sesuai dengan seleranya. Nah, jadi Guru Junaid itu secara objektif mengkaji semua ulama dan itu diberikan gambaran kepada santri-santrinya. Jadi santri-santrinya itu ada misalnya lebih cenderung misalnya yang kunut, mungkin juga ada yang tidak. Ya, itu ada kemungkinan. Ya, itu karena keluasan daripada ilmu pengetahuan beliau dan memberikan keluasan kepada semua santrinya untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak ada semacam menjatuhkan ulama tertentu, tetapi beliau itu memberikan porsi yang sama. Kiprah Kiai Junaid Sulaiman dalam mengemban syiar Islam memang tidak hanya terbatas melalui jalur dakwah konvensional. Dia termasuk organisatoris dengan sejumlah jabatan puncak pernah dipegangnya. Misalnya, Kiai Junaid Sulaiman pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulsel. Awal-awalnya dulu Majelis Ulama Indonesia beliau diangkat selaku Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Beliau itu. Kemudian beliau juga pernah diangkat Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Sulawesi Selatan. Kiai Junaid Sulaiman juga terlibat aktif di panggung politik praktis hingga mengantarkannya menjadi anggota MPR Republik Indonesia dengan nomor anggota MUI B773. Kemudian dalam kegiatan politik
Beliau juga diangkat sebagai Ketua Dewan Penasehat Golongan Karya Sulawesi Selatan. Jadi memang level awal beliau itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Karena maksudnya awal-awal berdirinya Majelis Ulama belum ada. Waktu beliau mula-mula ya itulah beliau diangkat selaku Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Nanti di belakang baru ada penggantinya, Pak. Nanti di belakang baru ada penggantinya. Jadi awal itu Ketua MDI Sulawesi Selatan. Pernah juga Ketua GUPI Sulawesi Selatan. Banyak sekali ini Sulawesi Selatan dulu. Setiap ada jabatan dikasih Sulawesi Selatan. Karena beliau memang dulu maksudnya domisilinya di Bone, tapi di Makassar di Gubernur itu dulu Pak Ahmad Lamu dulu. Waktu zaman Ahmad Lamu beliau memanfaatkan beliau itu selaku ulama yang karismatik. Dulu kan belum ada ulama yang dia itu beliau sudah dia orbitkan dulu itu. Kiai Haji Junaid meninggalkan karya tulisan yang banyak. Banyak di antara kitab karangannya dimiliki oleh murid-muridnya. Catatan harian ini adalah sebagian dari karyanya yang ditulis tangan dengan gubahan syair yang indah. Banyak juga kitab-kitabnya, banyak. Cuma itu dulu kitab-kitabnya waktu dulu awal masuk kota, istilahnya masuk kota, banyak kitab-kitabnya diambil oleh TNI dan itu dibakar. Jadi kitab-kitabnya dulu dari Mekah dulu waktu dia pulang banyak sekali kitabnya dulu, tapi itu dibakar semua oleh TNI setelah ditemukan dia bakar semua itu. Jadi yang ada kitab-kitabnya sekarang kitab di belakang. Tapi banyak tersebar banyak, maksudnya banyak kitabnya tapi tidak terkumpul. Yang ada di sini yang kita kumpulkan cuma catatan harian beliau. Beliau itu suka sekali menulis setiap hari dia menulis. Sembarang dia tulis, Pak. Jadi sekali ada kurang lebih 30 di sini, kurang lebih 30 buku catatan hariannya. Itu kita kumpulkan. Dan itu catatan hariannya menurut sarjana-sarjana sekarang yang ada di Yayen itu berisi syair, Pak, syair. Maksudnya syair yang berbait. Jadi banyak yang pernah meneliti, pernah melihat, memang maksudnya agak tinggi anunya itu. Levelnya dia punya tulisan-tulisan. Jadi dia tidak tulis sembarang, Pak. Jadi tulisannya itu berbentuk syair. Itulah yang ada sampai sekarang. Penampilan Andre Gruta Junaid Sulaiman selalu sederhana. Dakwa-dakwanya juga selalu dibawakannya sesederhana mungkin, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ciri khasnya kalau berdakwah, Pak, itu bahasanya bahasa terbuka. Maksudnya bahasa daerah, kadang-kadang juga diselingi dengan bahasa Indonesia. Jadi ciri khas beliau itu masyarakat menerima karena bahasanya bahasa biasa. Maksudnya beliau menyampaikan dakwah Islamiyah secara biasa. Maksudnya tidak ada kata-kata sulit. Jadi kata-katanya itu gampang dimengerti oleh jamaah. Walaupun jamaah maksudnya kurang berpendidikan, tapi jamaah dapat menerima dengan baik. Itu ciri-ciri khas beliau itu selaku membawakan dakwah Islamiyah di masyarakat. Kiai Haji Junaid Sulaiman wafat dalam usia 75 tahun, Oktober 1996 silam. Namun karyanya seperti pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone, kitab-kitab karangannya, syair-syair puitisnya hingga kini tetap hidup.